Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Malia dengan NIM 18010251117, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Peran Orang Tua selama pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan keefektifan pembentukan karakter siswa dalam pendidikan karakter. Proposal penelitian saya berjumlah 3 bab. Yang bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua kajian teori, dan bab ketiga metodologi penelitian. Bab pertama pendahuluan. Bab pertama pendahuluan terdiri dari 5 subbab. Yang pertama latar belakang masalah, kemudian fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Karakter adalah unsur pokok dalam diri manusia, meliputi watak, akhlak, sifat batin, ataupun kepribadian yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, tabiat, budi pekerti yang dimiliki manusia. Karakter dapat membedakan individu yang satu dengan individu lainnya. Pendidikan karakter merupakan suatu usaha atau sistem yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada seseorang individu yang diterapkan ke dalam pemikiran seseorang untuk menjadikan diri seseorang mempunyai watak akhlak, kepribadian yang berkualitas baik. Pendidikan karakter oleh orang tua penting untuk dilakukan karena sebagian besar kehidupan anak dihabiskan di lingkungan keluarga dan pusat pendidikan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendidikan, peran orang tua sangatlah penting, terutama dalam pendidikan karakter. Menurut penelitian terdahulu, komunikasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dapat menentukan karakter yang akan terbentuk pada diri anak. Fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus dan subfokus penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan karakter oleh orang tua sangat berpengaruh pada karakter anak. Dengan subfokus, pengetahuan orang tua mengenai pendidikan karakter yang harus ditanamkan pada anak. Lalu, pembentukan karakter yang sering ditanamkan ke anak oleh orang tua di rumah selama pembelajaran jarak jauh. Lalu, cara orang tua dalam menanamkan karakter bagi anak. Fokus yang kedua yaitu komunikasi antara guru dan orang tua mengenai pendidikan karakter. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah orang tua tahu mengenai pendidikan karakter yang harus ditanamkan pada anak? Yang kedua, pembentukan karakter apa saja yang sering ditanamkan ke anak oleh orang tua di rumah selama pembelajaran jarak jauh? Yang ketiga, bagaimana cara orang tua dalam menanamkan karakter bagi anak-anaknya? Dan yang keempat, adakah komunikasi antara guru dan orang tua mengenai pendidikan karakter? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penanaman karakter yang dilakukan oleh orang tua di rumah dan mengetahui ada tidaknya komunikasi yang dilakukan oleh guru dengan orang tua mengenai pendidikan karakter anak. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik dari segi teoritis maupun empiris. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan alternatif yang dapat dipilih oleh orang tua dan guru dalam melakukan pendidikan karakter yang baik untuk anak serta dapat menambah pengetahuan mengenai pendidikan karakter. Yang kedua, manfaat empiris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam merancang strategi yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh guru dan orang tua untuk bisa melakukan pendidikan karakter selama pembelajaran jarak jauh, sehingga mampu membangun karakter generasi bangsa yang berkualitas. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pendidikan karakter, serta karakter apa saja yang perlu ditanamkan. Bab 2 kajian teori.
Bab 2 kajian teori terdiri dari 2 subbab. Yang pertama, deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang kedua, penelitian yang relevan. Deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, pendidikan karakter oleh orang tua. A. Pengetahuan orang tua mengenai pendidikan karakter yang harus ditanamkan pada anak. B. Pembentukan karakter yang sering ditanamkan ke anak oleh orang tua di rumah selama PJJ. Karakter adalah unsur pokok dalam diri manusia, meliputi watak, akhlak, sifat batin, ataupun kepribadian yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, tabiat yang dimiliki manusia. Karakter dapat membedakan individu yang satu dengan individu yang lain. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Oleh karena itu, dalam pembentukan karakter yang baik tersebut diperlukan suatu pendidikan yang dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak belajar untuk pertama kalinya. Sebagaimana pendapat dari tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah di lingkungan keluarga. Pendidikan selalu berkaitan dengan pembelajaran, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dari dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan, wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan karakter oleh orang tua penting dilakukan karena sebagian besar kehidupan anak dihabiskan di lingkungan keluarga, dan pusat pendidikan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan peran orang tua sangatlah penting, terutama dalam pendidikan karakter. Dalam melaksanakan pendidikan karakter, pengetahuan orang tua mengenai karakter apa saja yang perlu ditanamkan ke anak merupakan hal yang penting. Karena kesalahan orang tua dalam mendidik anak sebab kurangnya pemahaman mengenai cara mendidik, terutama dalam pendidikan karakter, dapat menyebabkan rusaknya moral anak. Yang kedua, komunikasi antara guru dan orang tua mengenai pendidikan karakter. Dalam memberikan pendidikan karakter kepada anak, orang tua harus berkomunikasi dengan guru dengan siswa, dan antara guru dengan komponen pendidikan lainnya, di mana guru berperan sebagai komunikator, fasilitator, evaluator, motivator, dan pembimbing dalam melaksanakan pendidikan karakter. Namun, dalam pembelajaran jarak jauh, peran orang tua jauh lebih besar karena siswa lebih banyak menghabiskan waktu belajarnya di rumah, sehingga pilihan yang terbaik dengan melibatkan orang tua dalam melaksanakan pendidikan karakter. Orang tua dibantu mengatasi keandalannya dalam melaksanakan pendidikan karakter dengan terus menjalin komunikasi dengan sekolah. Penelitian yang relevan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melihat referensi dari berbagai artikel atau jurnal ilmiah penelitian yang relevan, yaitu Jurnal Kurniawan MI tahun 2015 dengan judul Tri Pusat Pendidikan sebagai Sarana Pendidikan Karakter Anak Sekolah Dasar. Lalu ada artikel juga dari Pratiwi NKSP tahun 2019 dengan judul Pentingnya Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Sekolah Dasar. Dan yang ketiga, Suyatno 2010 dengan judul Penguatan Karakter SDM Melalui Pendidikan. Lalu ada Triwardani IJ dan Chairawati DL tahun 2019 dengan judul Interpersonal Communication Among Parents and Children is Fisherman Village in Cirebon, Indonesia. Bab 3 Metodologi Penelitian. Yang A. Alur penelitian. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Latar penelitian. D. Metode dan prosedur penelitian. E. Peran peneliti.
F. Data dan sumber data. G. Teknik dan prosedur pengumpulan data. H. Teknik analisis data. Dan I. Pemeriksaan keabsahan data. Alur penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memulainya dengan melakukan perumusan masalah dengan mencari berbagai artikel dan jurnal yang relevan sebagai referensi dalam penelitian. Lalu ada melakukan survei pendahuluan, melakukan studi pustaka, membuat tujuan penelitian, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer yaitu observasi dan wawancara, dan pengumpulan data sekunder yaitu data materi pertanyaan mengenai kuesioner online yang akan dilakukan. Kemudian pengolahan data menggunakan metode analisis data studi kasus, lalu analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu kemudian selesai. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dilakukannya penelitian adalah daerah Jakarta dan sekitarnya, dengan waktu penelitian diperkirakan pada rentang waktu 6 bulan lamanya. Latar penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan orang tua mengenai pendidikan karakter yang harus ditanamkan pada anak. Pembentukan karakter yang sering ditanamkan ke anak oleh orang tua di rumah selama PJJ. Cara orang tua dalam menanamkan karakter bagi anak-anaknya, komunikasi antara guru dan orang tua mengenai pendidikan karakter dengan melakukan pendataan melalui kuesioner online yang kemudian data tersebut dianalisis dan dideskripsikan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang latar penelitian ini dilakukan di daerah Jakarta dan sekitarnya, di mana yang menjadi subjek penelitian adalah orang tua yang mempunyai anak yang sedang bersekolah di jenjang sekolah dasar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. D. Metode dan prosedur penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitian sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif studi kasus. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena ditinjau dari jenis datanya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Ini dilakukan untuk menggali, memahami, dan menggambarkan suatu objek penelitian secara holistik dengan cara deskriptif berupa kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah pada suatu konteks khusus yang alamiah. Pendekatan berjenis deskriptif atau studi kasus karena penelitian nanti akan menuturkan serta menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian yang ada berdasarkan fakta-fakta yang apa adanya dan menyangkut hal yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mendeskripsikan cara orang tua yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya untuk menanamkan karakter pada anak dalam pendidikan karakter di rumah secara mendalam dan komprehensif. Kemudian mengetahui ada atau tidaknya komunikasi antara guru dan orang tua. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan pendapat objek penelitian mengenai keefektifan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan. Peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh, mengumpulkan data, melakukan pengolahan data, menganalisis, serta akhirnya sebagai pencetus penelitian. Selain itu, peran peneliti di sini juga akan menjadi seorang teman untuk suatu subjek yang akan diteliti. F. Data dan sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam sumber data primer ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang akan diteliti, yaitu melalui kuesioner online yang dibagikan kepada subjek penelitian. Sumber data primer yaitu orang tua peserta didik jenjang sekolah dasar di wilayah Jakarta dan sekitarnya sebagai subjek yang ingin diteliti. Dua sumber data sekunder ini adalah berbagai informasi yang ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data penelitian sekunder ini yaitu materi pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner online. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Terdapat 4 teknik yang dilakukan dalam penelitian yaitu observasi, pengamatan langsung kepada kondisi lapangan yang akan dituju. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan
tempat peneliti berpartisipasi dalam aktivitas objek yang diamati. Lalu wawancara atau interview untuk mengetahui seberapa sering dilakukannya komunikasi dalam pendidikan karakter sebelum dan setelah penelitian. Lalu dokumentasi. Teknik dokumen adalah metode pengumpulan data dokumen yang membahas hal-hal tertentu melalui instruksi tertulis maupun berupa benda fisik. Bahan penelitian, ada bahan peneliti di sini menggunakan media visual berupa Google Form yang akan dijadikan sebagai teknik untuk pengumpulan data. Hal teknik analisis data. Menurut Miles dan Huberman, ada 3 teknik dalam analisis data. Yang pertama ada reduksi data, kemudian penyajian data, lalu penarikan kesimpulan atau verifikasi, lalu pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas triangulasi teknik. Sekian presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Peran Orang Tua selama pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan keefektifan pembentukan karakter siswa dalam pendidikan karakter. Semoga presentasi yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang mendengarkan. Banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi proposal penelitian ini. Semoga dapat dimaklumi dan dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.